Halo teman-teman, balik lagi di channel Drakor Clips. Pada kali ini kita akan membahas rekap Mr. Queen episode 15. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa mencet dulu tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya untuk support terus channel ini. Pada episode 15 kali ini terlihat saat Ratu memberitahu Raja bahwa menghilangkan 2 jari digunakan ketika semua omongan yang mereka sampaikan adalah kebohongan. Saat di halaman istana, Raja pergi dengan menghilangkan jarinya. Raja berbalik dan menatap sang ratu. Jadi Ratu tahu bahwa ini semua hanyalah kebohongan. Ratu mulai pura-pura nangis nih guys. Dia seneng kalau Damhyang akhirnya masih hidup. Saat itu Ratu berlari ke danau untuk bertemu dengan sang raja dan bertanya apakah Damhyang baik-baik saja. Raja mengatakan kalau dia sudah membebaskan ibunya dari perbudakan dan sekarang Damhyang sudah berhasil diselamatkan. Saking senangnya sampai-sampai Ratu berteriak dan mengatakan, mulai hari ini wanita paling gila di istana adalah aku. Makin kocak aja ya si Ratu satu ini. Di sisi lain, Byung-in yang menemui ayahnya alias Choi-gun, dia bertanya apakah Choi-gun mencoba membunuh Ratu. Karena Byung-in sangat mencintai sang ratu, dia pun mengatakan kepada Choi-gun kalau dia berani membunuh sang ratu, maka dia bukan ayahnya lagi. Wah, kejam ya guys. Sementara itu di kamarnya, Ratu berpikir dan bertanya-tanya siapa yang telah menyembunyikan buku besar itu. Dia mulai berpikir dan mulai tertidur di mejanya sambil mendengkur guys. Wah, jiwa lakinya keluar ya. Di sana terlihat Damhyang yang sudah terbangun dan bertemu dengan ibunya lagi. Saat Dayang Choi dan Hongyeon mengunjungi kamar Ratu, Ratu meminta agar ayahnya datang menemuinya. Ratu mulai bercanda dengan ayahnya nih guys, dan Ratu bertanya apakah dia tahu tentang buku besar itu. Ayahnya juga mengatakan kalau dia di sini untuk memberitahu tentang buku itu. Karena Ratu akan balas dendam, lalu dia menemui Ibu Suri Sunwon dengan membawakannya pangsit. Ratu mengatakan kepadanya bahwa apa yang dilihatnya bukanlah segalanya. Dayang Choi dan Hongyeon masuk dan membawa minuman yang sama dengan yang diminum oleh Ratu pada saat itu. Tetapi Ibu Suri Sunwon tidak mau meminumnya. Akhirnya diminumlah oleh sang ratu hingga esnya pun dimakan guys. Setelah mengunjungi Ibu Suri Sunwon, kini Ratu mengunjungi Ibu Suri Cho. Dan Ratu bertanya apakah dia baik-baik saja semalam. Dan Ratu mengatakan kalau model rambutnya yang berat, jadi Ratu tidak bisa membungkuk untuk memberinya salam. Kemudian Ratu bangkit dan mulai berdoa untuk mantan raja. Karena Ratu pikir dia belum pernah berdoa untuk raja-raja sebelumnya. Ibu Suri Cho marah dan mengatakan kalau Ratu sangat tidak sopan hari ini. Di sisi lain, saat Selir berada di danau, Ratu menemuinya dan terlihat melempar batu ke danau tempat Hwajin berdiri dan mengatakan bahwa Hwajin yang telah mengambil buku itu. Tapi Hwajin mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah Ratu benar-benar membunuh Howol. Saat Ratu berjalan mendekati Hwajin di sana, terlihat Hwajin terpeleset, tetapi Ratu meraih tangannya dan mengatakan, ketika saya jatuh ke danau di depan Anda, saya bertanya-tanya apakah entah bagaimana Anda bisa meraih saya. Saya membuktikan bahwa saya adalah orang yang lebih baik daripada Anda. Wow, sangat savage sekali ya Ratu satu ini. Sementara itu, saat Raja berada di tahta dan membaca surat yang mengatakan bahwa Choi-gun berhenti dari jabatannya. Di sana, Raja memberitahu para politisi bahwa Raja akan membuat organisasi anti korupsi. Para politisi itu mulai menentangnya dan berbicara tentang pengangkatan menteri militer. Mereka menunjuk Byung-in sebagai menteri militer yang baru. Saat Ratu duduk di pavilion dan bertemu dengan sang raja, Ratu mengatakan bahwa mereka mempunyai musuh yang sama, artinya mereka sekarang adalah sekutu. Ratu mengulurkan tangannya dan dia menjabatnya. Ratu memberinya teh dan mengaitkan lengannya untuk minum teh dalam satu kesempatan.
Ratu pergi dengan bahagia, tetapi raja menyadari bahwa di dalam sumur gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati dengan tersenyum. Raja melihat ke arah ratu yang berjalan pergi. Di tempat lain terlihat ratu menemui Han Siljang. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka bertemu satu sama lain di suatu tempat. Han yang mengenalinya dan mulai membungkuk untuk meminta maaf. Ratu mengatakan kepadanya sebenarnya ratu menawarkan dia untuk menjadi seorang kasih. Raja menemui Selir dan mengatakan bahwa mayat yang dari sumur merupakan buatan Ibu Surijo. Dan Selir bertanya, berarti tubuh itu bukanlah Uhul? Di sana Raja berkata mereka harus menyembunyikan apa yang terjadi pada Ibu Surijo. Wajib juga mengatakan kalau dia juga merasa dikhianati. Sementara itu guys, Ratu memberitahu Dayang Choi dan Hong Yeon bahwa berjudi adalah cara terbaik untuk menyia-nyiakan hidup mereka. Para pelayan itu masih sedih tentang Dan Hyang. Mereka semua mulai menangis karenanya. Dan Dayang Choi menangis dan meminta maaf karena telah memenangkan judi itu. Wah, lucu banget ya si ekspresi Dayang Choi ini. Pada malam itu, Ratu mencoba untuk tidur tetapi tidak bisa. Dengan marah, Ratu pergi menemui Raja untuk meneriakinya karena mencoba membunuh ayahnya. Tetapi Raja sudah kembali dan membuka bajunya. Jantung Ratu mulai berdetak dan kemudian dia pergi. Lalu mengatakan kepada dirinya sendiri untuk menenangkan hatinya, karena ini akan melukai harga dirinya. Kemudian Raja tersenyum guys. Wah, sepertinya tambah cinta ya si Raja sama Ratu. Sementara itu, Ratu memasak ramen pada larut malam di dapur. Sang Ratu bergumam bahwa ramen larut malam rasanya paling enak. Setelah itu, Ratu mengetuk pintu dan menggoda sang Raja dengan mengatakan apakah ingin makan ramen. Raja meletakkan bukunya di depan untuk mengatur ramen di atasnya. Tetapi itu adalah buku yang ada di sumur dan bertuliskan nama Hwajin. Ratu meminta maaf karena buku ini sangat berharga. Kemudian Ratu bertanya mengapa buku ini sangat penting baginya. Dan Raja bertanya apakah Ratu yang telah menyelamatkannya di sumur. Lalu Ratu menjawabnya iya bahwa Ratulah yang telah menyelamatkannya. Kemudian Raja menatap sang Ratu. Oke guys, episode 15 terakhir. Penasaran bagaimana kelanjutan cerita cinta antara Raja dan Ratu? Ikuti terus channel Drakor Clips ya. Sampai jumpa.